perkenalan di sini kami akan membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sengketa Pulau Likitan dan Sipadan. Sengketa wilayah Indonesia dan Malaysia. 1. Dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan. Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga yang telah lama bersengketa tentang batas wilayah negara. Namun, kedua negara seringkali menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai. Berikut beberapa dasar hukum kesepakatan yang mengatur tentang batas wilayah kedua negara tersebut. A. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891. Konvensi Belanda-Inggris ditandatangani pada tanggal 20 Juni 1891 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan watershed dan hal-hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah. B. Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915. Belanda dan Inggris menyepakati hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada tanggal 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatangan MOU berdasarkan Traktat 1891, lalu dikukuhkan di London pada tanggal 28 September 1915. C. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928. Konvensi Belanda-Inggris ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1928 di Den Haag, kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada tanggal 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoy antara Gunung Raya dan Gunung Api yang menjadi bagian dari Traktat 1891. D. MOU Indonesia dan Belanda tahun 1973. Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebelumnya, yaitu tahun 1891, 1915, dan 1928. Di dalamnya berisi kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang terdiri atas organisasi Joint Technical Committee, penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan suatu pengamanan, logistik dan komunikasi, keimigrasian, dan ketentuan bea dan cukai. Karena alasan yang kompleks itulah, pasal 25A UUD NRI tahun 1945 mengarahkan agar dibuat regulasi berupa undang-undang dalam menentukan batas wilayah. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Sengketa Pulau Likitan dan Sipadan. Pulau Likitan dan Sipadan dahulu pernah menjadi sengketa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Federasi Malaysia. Tercatat pada hari Selasa 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional resmi menjadi milik Malaysia. Dengan demikian, Malaysia berhak untuk mengelola dan memanfaatkan daerah yang memiliki banyak keuntungan minyak bumi tersebut. Masalah sengketa Pulau Likitan dan Sipadan. Sengketa Pulau Sipadan dan Likitan disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Borneo. Sehingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis perbatasan kedua negara di Pulau Borneo, masalah ini muncul karena kedua pihak saling mengklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Likitan. Berbagai pertemuan bilateral dilakukan oleh kedua negara dalam upaya melakukan pemecahan atas sengketa ini, namun sengketa ini tidak dapat diselesaikan, sehingga kedua negara sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ini kepada Mahkamah Internasional. Berbagai macam argumentasi dan bukti yuridis dikemukakan kedua pihak dalam persidangan di Mahkamah Nasional, dan pada akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Likitan merupakan milik Malaysia atas dasar prinsip okupasi, di mana Malaysia dan Inggris sebagai negara pendahulu lebih banyak melakukan efektivitas di Pulau Sipadan dan Likitan.
Jadi kronologi kasus Pulau Sipadan dan Likitan berakar dari reaksi Malaysia pada tahun 1968 terhadap perjanjian kerjasama Indonesia dengan JAPEX, Japan Exploration Company Limited, pada tahun 1966. Reaksi tersebut merupakan tanggapan terhadap eksplorasi laut yang dilakukan di Pulau Sipadan dan Likitan. Setelah kasus tersebut bergulir, dilakukan upaya-upaya penyelesaian oleh kedua belah pihak. Upaya yang dilakukan menekankan pada upaya duduk bersama atau menghindari konflik militer. Sebagai langkah awal penyelesaian kasus ini, kedua pulau tersebut dinyatakan berstatus quo. Penyelesaian kasus dicoba dengan menghindari meja pengadilan ICJ pada tahun 1976 melalui KTT ASEAN pertama di Bali. Negara-negara mencoba membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Singkat cerita, pada tahun 1998 dimulai upaya penyelesaian melalui ICJ. Akhirnya, pada Selasa 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan Likitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting ini, lembaga itu Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Penyelesaian sengketa Pulau Likitan dan Sipadan. Tanggal 17 Desember 2002 yang lalu, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan dengan suara bahwa Pulau Sipadan dan Likitan yang kepemilikannya dipertengkarkan antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969 dinyatakan sebagai wilayah Malaysia. Keputusan ini memberi bobot yang sangat besar kepada kenyataannya bahwa Inggris yang mewariskan kepada Malaysia dianggap lebih melaksanakan kedaulatan atas pulau tersebut sebelum 1969 jika dibandingkan dengan Hindia Belanda yang mewariskan kepada Indonesia. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Inggris dan Malaysia dinilai lebih konsisten dan terus-menerus, dan karena itu dinilai lebih melaksanakan efektif kontrol, dan bahwa doktrin efektif kontrol inilah yang dinilai lebih sesuai dengan hukum internasional. Perlu diingat bahwa doktrin ini pula lah yang oleh arbitrator Max Huber dalam tahun 1928 dipakai untuk menyatakan bahwa Pulau Miangas yang dipertengkarkan antara Amerika Serikat dan Hindia Belanda dinyatakan sebagai wilayah Hindia Belanda dan yang kini menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Indonesia. Thank you so much for watching. Bye bye guys.